Semoga kita sehat selalu. Jadi seminar online kali ini mengusung tema izinkan saya untuk membuka wadah diskusi. Untuk saya persilahkan Mas Ibu Purwanti untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Baik ya, terima kasih atas kesempatan ya dan waktunya diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia ya dan berkahnya kita masih bisa bertemu, berkumpul ya dalam acara seminar ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak narasumber ya, yang alhamdulillah bisa datang ya dan bisa memberikan waktu, kesempatan gitu ya untuk sharing session di kelas ini ya. Karena memang ini adalah sebuah tugas yang harus dilaksanakan oleh rekan-rekan mahasiswa untuk menyelenggarakan seminar gitu ya. Dan untuk mahasiswi UPB ya selalu saya banggakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahan warna ya dalam mata kuliah kita ya. Dan nanti bisa menambah keilmuan gitu ya. Dan nanti juga bisa melaksanakan seminar ini dengan baik. Sesuai dengan arahan yang sudah saya sampaikan di awal ya. Jangan lupa nanti untuk dokumentasi di-record ya. Dan sesi foto di awal dan di akhir. Dan itu nanti dicantumkan, di-upload oleh seluruh mahasiswa ya. Di kolom diskusi pada hari ini gitu ya. Supaya nanti bisa hadir di pertemuan ini ya. Oke, mungkin tidak panjang lebar yang banyak akan saya sampaikan ya, karena mungkin waktu kita juga sangat terbatas, di mana nanti jam 9.30 kita harus sudah masuk ke kelas lain ya kan. Jadi harapannya nanti hari ini bisa dan bisa terlaksana dengan baik dan bisa menambah keilmuan kita di bidang akuntansi biaya gitu ya. Oke, terima kasih semua ya, selamat menjalankan seminar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya saya tambahkan tujuan dari seminar akuntansi biaya ini yang berjudul harga produksi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban tugas akuntansi biaya dari kelompok 1 dan juga untuk menambah wawasan pengetahuan kita keputusan menjadi lebih efektif terkait biaya, perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Untuk waktu dan tempat kan kepada moderator Bapak Catur Wahyu Hidayat, waktu dan tempatnya silakan. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pada pagi hari ini, terima kasih telah hadir seminar kelompok 1 menaiki harga produksi. Rekan Wahyu Hidayat. Ini saya juga alma mater untuk Universitas Pelita Bangsa. Pengalaman saya pertama bekerja di PT Dasar Windu Agung di Astana Group 2010 sampai 2013, kemudian di PT Hankook Tire Indonesia. Sekarang dari 2013 sampai sekarang. Kemudian kita langsung ke materi aja ya.
Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk selesai yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Definisi lainnya, harga pokok produksi merupakan biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan produksi, produk jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan unit yang masuk dalam penentuan harga pokok produksi merupakan biaya non-produksi. Tujuan penentuan harga pokok produksi ada 4. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Kemudian yang kedua, atau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba rugi periodik. Untuk yang keempat, menentukan harga pokok, persediaan produk, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang selanjutnya adalah metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi merupakan cara memasukkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam menentukan harga pokok produksi dikenal 2 pendekatan, yaitu pendekatan full costing atau metode harga pokok penuh, kemudian pendekatan variabel costing atau metode harga pokok variabel. Itu harap diperhatikan. Kemudian harga pokok penuh atau full costing, kita akan jelaskan ini. Semua unsur biaya produksi diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Untuk contohnya, biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, itu ditambah semua. Itu akan menjadikan harga pokok produksi. Kemudian, untuk metode harga pokok variabel atau variable costing, itu metode harga pokok variabel hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja, baik untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun biaya overhead pabrik. Untuk contoh perhitungannya, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, itu nanti ditambahkan semua menjadikan harga pokok produksi. Kemudian untuk metode pengumpulan harga pokok, metode harga pokok pesanan atau job order costing.
Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap jenis pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah. Dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Metode harga pokok proses atau proses costing. Metode harga pokok proses adalah metode mengumpulkan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Misalnya bulan, semester, atau tahun. Kalau 3 bulan berarti 3 bulan ya, untuk semester per 6 bulan, kalau tahun per 12 bulan. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan produk standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Metode pengumpulan harga pokok. Kemudian sistem penentuan harga pokok. Sistem harga pokok produksi sesungguhnya sistem harga pokok. Sistem harga pokok produksi sesungguhnya adalah sistem pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik pada produksi dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati oleh produk yang bersangkutan. Dan sistem harga pokok produksi diimpa atau di awal. Sistem harga pokok produksi ditentukan di muka membebankan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik pada produksi berdasarkan biaya harga pokok yang ditentukan di muka. Sistem ini lebih menekankan pada fungsi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya. Penentuan harga pokok. Yang selanjutnya untuk rumus menghitung harga pokok produksi. Hitung bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Kemudian hitung harga total biaya produksi. Total biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead produksi. Kemudian untuk hitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam produksi. Untuk hitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal, kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Kemudian untuk contoh penerapan HPP. Untuk ini contohnya untuk PT ini laporan harga pokok produksi per 30 Juni 2010. Untuk biaya bahan baku, persediaan bahan baku awal ini sebesar 163.800. Kemudian bahan baku retun, pembelian bahan baku, potongan bahan baku dikurangi semua, pembelian sisi
kemudian biaya angkut, harga pokok pembelian bahan siap produksi, kemudian bahan baku akhir, dan pemakaian bahan baku itu langsung dikurangi semua. Ada yang tertera di layar ya, jadi tolong dipahami. Kemudian contoh penerapan KPP, biaya pemakaian bahan baku, contohnya untuk 287.300. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, ini 418 juta. Biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, ini BOP dan lain-lain, biaya reparasi bahan pembantu, ini di jumlah biaya BOP total 108 juta, jumlah produksi 533.800. Untuk penyediaan barang dalam proses awal, ini tertera 128.200. Kemudian semuanya ini dikurangi untuk penyediaan barang dalam produksi. Ini akan muncul harga pokok produksi. Ini materi minimal harga pokok produksi. Kemudian materi yang sudah disampaikan semuanya. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan. Untuk merefresh ingatan kalian kembali, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Apa perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan? Ada yang bisa jawab? Akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Silakan. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Ayo ngomong aja, jangan malu-malu. Sama-sama masih belajar ya. Apa akuntansi keuangan dan akuntansi biaya itu perbedaannya apa?
Assalamualaikum Pak, saya Ega Pak. Oh, ya, ya. Saya mau izin menjawab ya karena singkatnya. Kalau akuntansi biaya itu hanya mencapai biaya-biayanya saja. Biaya yang keluar untuk bisnis suatu barang atau jasa di suatu usaha. Kalau akuntansi keuangan itu dan siapa tadi saya siapa? Jadi keuangan itu adalah transaksi atau perhitungan transaksi yang sudah terjadi dengan cara maksudnya bisa satu bulan belakang atau lebih. Jadi dia itu yang sudah terjadi semua transaksi yang dibutuhkan. Kalau biaya saja yang keluar Pak. Itu dari saya Pak. Ada yang lain yang melanjutkan? Untuk malam lalu. Dari para masih punya mana ini? Itu ada suaranya. Ada yang lain. Untuk perbedaan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Kan? Ya mungkin bisa merambalkan Pak. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Mas Hendra Alfaqih. Saya akan menambahkan perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan ya. Untuk akuntansi biaya dan akuntansi keuangan adalah dua cabang atau akuntansi yang memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Ada beberapa perbedaan utama antara keduanya. Tujuan utama ya. Untuk akuntansi biaya bertujuan untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan biaya produksi sesuai produk atau layanan. Untuk informasi ini terutama untuk manajemen internal guna membuat keputusan yang berhubungan dengan pengadaan biaya, perencanaan, dan penganggaran ya. Untuk akuntansi keuangan itu bertujuan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Informasi ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan kas. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Untuk yang wanita, silakan mahasiswi jangan malu-malu, silakan. Ada yang bisa menambahkan? Lebih fokus lagi. Itu untuk Ega dan Mas Hasin itu sudah sangat bagus. Untuk mahasiswinya, coba yang suaranya.
Mungkin boleh izin menambahkan. Ya mungkin dari masing-masing dari tujuannya ya. Kalau dari cakupannya mungkin perbedaan dari akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan itu, kalau akuntansi biaya itu mencakup pengumpulan, analisis, dan pelaporan data biaya yang terkait dengan produksi, distribusi, dan aktivitas pendukung lainnya dalam perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan itu mencakup penyusunan laporan keuangan, itu lebih ke laporan accounting, neraca, kas, dan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mungkin cukup itu Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Fitri. Ini saya menambahkan sedikit ya untuk perbedaan antara akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Bagiannya dulu, untuk akuntansi biaya itu pengambilan keputusan untuk internal. Terus akuntansi keuangan itu untuk eksternal. Jadi dari itu aja sudah beda ya. Untuk pengguna terutama digunakan oleh pemangku kepentingan internal perusahaan itu untuk akuntansi biaya. Kemudian untuk akuntansi keuangan, pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan kreditor menggunakannya. Kemudian untuk jangka waktu, reorientasi pada peristiwa masa depan untuk akuntansi biaya. Ini bertujuan membantu penganggaran dan perkiraan biaya. Perbedaan dengan akuntansi keuangan, peristiwa keuangan masa depan, masa lalu ya, kalau akuntansi biaya itu masa depan, akuntansi keuangan itu untuk masa lalu mengenai catatan keuangan. Kemudian terhadap peraturan akuntansi biaya itu tidak ada aturan atau regulasi standar yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Akuntansi keuangan mengikuti pedoman IEEB atau IFRS secara ketat. Untuk ruang lingkup kerjanya, akuntansi biaya periksa masing-masing proses, produk, layanan secara detail. Kemudian akuntansi keuangan memberikan pandangan komprehensif tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kemudian untuk jenis transaksinya, akuntansi biaya mempertimbangkan transaksi tunai dan non tunai. Akuntansi keuangan terutama berkaitan dengan transaksi tunai. Kalau keuangan itu tunai, kalau akuntansi biaya tunai dan non tunai. Untuk pokok biaya pun terbagi. Akuntansi biaya menganalisis biaya per unit, pengendalian biaya dan pengurangan biaya. Kemudian akuntansi keuangan menilai keuntungan atau kerugian bisnis secara keseluruhan. Itu sedikit tambahan dari saya untuk perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Itu aja dari saya cukup. Mungkin kalau tidak ada tambahan lagi, mohon maaf atas kesalahan atau ucapan dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izinkan saya mengambil alih. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Catur, cukup jelas buat kami. Juga terima kasih juga atas teman-teman yang memberikan tanggapan atas diskusi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita melaksanakan webinar ini, harapannya agar ilmu yang diberikan kepada kita akan bertambah, untuk kemudian hari kita dapat bertemu kembali. Untuk Pak Cacat, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya telah hadir di webinar kami. Mungkin ada kekurangan. Ya, kita semua manusia. Dan juga terima kasih atas partisipasinya kepada panitia dan juga anggota yang lain serta peserta yang telah hadir. Untuk selanjutnya ditutup oleh host Mbak Fitri. Dipersilakan. Sebenarnya untuk ibu dosen ibu ada yang menambahkan ada cukup. Cukup ya dari saya. Ternyata ada temanya ya. Iya, berarti ada notifikasinya sekitar 10 menit. Sudah. Kemudian acara yang berlangsung semoga jadi manfaat bagi kita semua. Untuk tadi sudah ada dimasukkan ya, langsung aja. Izinkan saya selaku untuk menutup